Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan makalah dengan tema media grafis yang beranggotakan yang pertama Dinda Dwida Rahmawati, Vanessa Fajar Nugraheni, Hafizoh, Irza Fitria Nurlaili, Bintan Robiul Awaliyah, dan Denisya Muji Ridowati. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai pengertian media grafis, fungsi media grafis, kelebihan dan kekurangan media grafis, serta macam-macam media grafis. Selanjutnya, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media grafis. Media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media merupakan seperangkat lunak dan perangkat keras yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi dan pengirim pesan ke penerima pesan. Jadi media itu suatu perangkat untuk menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan kepada pihak yang menerima pesan atau menerima informasi tersebut. Media grafis merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas suatu ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga dapat menarik dan dapat dilihat orang. Media grafis berupa tulisan. Dimaksud dalam tulisan ini adalah seni atau ilmu menggambar, terutama diartikan untuk menggambar mekanik, juga diartikan sebagai penjelas yang hidup, menjelaskan yang kuat atau penyajian yang efektif. Media grafis berisi informasi atau pengetahuan yang disampaikan melalui unsur visual. Banyak digunakan sebagai sarana untuk melakukan komunikasi. Jadi media grafis ini sebagai bahan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan melalui media atau melalui unsur visual. Untuk digunakan untuk penggunanya untuk menyampaikan suatu informasi kepada penerima informasi tersebut. Media grafis banyak memberi dampak positif bagi penggunanya dalam mempelajari informasi dan pengetahuan. Pengguna media grafis bisa dilakukan untuk melengkapi informasi tertulis yang terdapat dalam sebuah buku atau dipamerkan dalam tempat tertentu yang mudah dilihat oleh khalayak. Jadi media grafis ini disajikan kepada orang-orang umum atau khalayak agar orang-orang umum itu mendapat informasi dari media grafis tersebut. Beragam media grafis dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pengguna dalam memahami informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Jadi, penggunaan media grafis ini sangat berdampak positif bagi penggunanya, yaitu dalam media grafis ini si pengguna itu dapat menyampaikan informasi melalui dengan media visual, melalui gambar, sehingga orang-orang atau khalayak umum tertarik akan media visual, akan tertarik dengan media grafis ini, sehingga orang-orang banyak yang tertarik dan membaca tentang informasi tersebut. Informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam media grafis biasanya berupa unsur gambar atau visual yang bersifat konkret atau semi konkret. Jadi pengetahuan atau informasi yang disampaikan dari media grafis ini biasanya berupa gambar atau unsur gambar. Media grafis pada umumnya digunakan untuk mempresentasikan suatu objek atau benda dalam bentuk gambar. Namun demikian, media grafis juga kerap digunakan untuk mendeskripsikan informasi dan pengetahuan tentang suatu konsep atau pemikiran
yang dapat dijelaskan melalui gambar. Jadi media grafis ini berupa gambar yang menyajikan suatu ide atau suatu informasi atau suatu pesan kepada khalayak atau kepada seseorang yang menerima pesan atau menerima informasi tersebut. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa media grafis merupakan semua media visual yang menyajikan fakta, gagasan, atau kejadian melalui kombinasi pengungkapan kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol-simbol visual yang lain. Media grafis ini mengutamakan indera penglihatan dengan menuangkan simbol komunikasi visual dan simbol pesan yang harus dipahami. Jadi media grafis ini suatu perangkat yang menyajikan suatu gambar yang di dalamnya itu terdapat makna tersendiri atau terdapat informasi atau pesan yang disampaikan kepada khalayak umum. Dan media grafis ini mengutamakan indera penglihatan dengan menuangkan simbol visual atau simbol gambar yang terdapat dalam media grafis ini. Yang selanjutnya tentang fungsi media grafis akan dijelaskan kepada teman selanjutnya. Nah, yang selanjutnya fungsi dari media grafis. Secara khusus, media grafis berfungsi untuk menarik perhatian, sajian ide, mengilustrasikan fakta, dan memperjelas. Dengan asumsi bahwa dengan menggunakan media grafis, peserta didik ini lebih dapat mengingat materi yang diajarkan. Nah, hal ini dimungkinkan karena media grafis ini sangat sederhana dan mudah untuk dibuatnya. Selain fungsi tersebut, media grafis juga memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, untuk menarik perhatian supaya minat anak itu bangkit, perhatian anak itu bangkit, dan sehingga ia itu aktif memperhatikan maupun terdorong untuk mempelajari lebih lanjut. Yang kedua, media grafis ini untuk memperjelas ide atau buah pikiran yang sifatnya abstrak. Dengan media grafis, anak itu bisa menangkap lebih jelas. Nah, yang ketiga, memperkenalkan buah pikiran yang baru yang sebenarnya sukar untuk dibayangkan. Dan yang keempat, memperkuat daya ingat terhadap sesuatu perangsang sehingga peserta didik ini mudah mengingat dan susah untuk melupakan. Karakteristik media grafis dapat dilihat berdasarkan ciri-cirinya, kelebihan yang dimilikinya, kelemahannya, unsur desain dan kriteria pembuatan dan jenis-jenisnya. Ciri-cirinya, media grafis termasuk media 2 dimensi, sehingga ada dapat diterima melalui indera mata. Kelebihan yang dimiliki media grafis yaitu bentuknya sederhana, ekonomis, bahannya mudah diperoleh, dapat menyampaikan rangkuman, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya. Sedikit memerlukan informasi tambahan, dapat membandingkan suatu perubahan, dapat divariasi antara media satu dengan media yang lainnya. Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu yang dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi. Karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuan membangkitkan rangsangan seluruh alat indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan maupun pembauan penciuman. Dalam hal ini, pengetahuan mengenai karakteristik media pembelajaran sangat penting, artinya untuk pengelompokan dan pemilihan media. Dari karakteristik ini, untuk memilih suatu media pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang guru pada saat melakukan proses belajar mengajar, dan dapat disesuaikan dengan situasi tertentu. Media grafis adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang disampaikan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Simbol-simbol tersebut artinya perlu dipahami dengan benar agar proses penyampaian pesannya dapat berhasil dengan baik dan efisien. Selain fungsi tersebut, secara khusus grafis berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian data, mengilustrasikan atau menghiasi fakta-fakta yang mungkin akan cepat terlupakan bila tidak digrafiskan, divisualkan,
Bentuk-bentuk media grafis antara lain adalah gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta, papan flanel, dan papan buletin. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai kelebihan dari media grafis. Kelebihannya yang ke-1 yaitu dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi lebih realistik. Yang kedua yaitu dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan juga perpustakaan. Yang ketiga yaitu mudah menggunakannya. Yang keempat yaitu dapat digunakan pada semua jenjang pendidikan. Yang kelima yaitu menghemat waktu dan tenaga dan juga menarik perhatian siswa. Yang keenam yaitu harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya. Yang ketujuh yaitu dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Yang kedelapan dapat mengatasi kekuatan daya maupun panca indera manusia. Yang kesembilan yaitu sifatnya konkret dan lebih realistik. Yang ke-10 ini adalah dapat memperjelas dan masalah sehingga dapat menimbulkan pembetulan kesalahpahaman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan media grafis. Apa saja itu kelemahannya? Yang pertama, kadang-kadang ukurannya terlalu kecil untuk digunakan pada kelompok siswa yang cukup besar. Yang kedua, pada umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, sedangkan dimensi yang lainnya tidak jelas. Yang ketiga, tidak memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh. Yang keempat, tanggapan bisa berbeda-beda terhadap gambar yang sama. Yang kelima, sulit dipahami oleh siswa yang tingkat usia dan pendidikannya masih rendah. Yang keenam, membantu pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang khusus dari guru. Yang ketujuh, tidak cocok bila digunakan dalam kelas yang luas serta pembelajaran dalam kelompok besar. Yang kedelapan, sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3 dan tidak memperlihatkan garis gerak seperti halnya gerakan hidup. Yang kesembilan, terlalu menekankan pada persepsi mata, juga kemungkinan kelas akan penuh dengan gambar. Yang terakhir, gambar benda terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Fajanubreni akan menjelaskan bab macam-macam media grafis. Macam-macam media grafis ada 9 macam. Yang pertama adalah grafik. Apa itu grafik? Grafik yaitu penyajian data berangkat melalui perpaduan antara garis, angka, dan simbol. Biasanya grafik divisualisasikan menggunakan garis, batang, dan gambar. Nah, penggunaan grafik sendiri biasanya banyak digunakan pada pelajaran matematika dan IPS. Nah, grafik sendiri menunjukkan peningkatan atau perbandingan banyak dari tahun ke tahun maupun dari suatu masa ke masa. Penggunaan grafik ini ditujukan untuk mempermudah penggambaran banyaknya suatu sampel yang terjadi pada suatu masa. Nah, biasanya siswa itu cenderung saat membaca hanya tulisan cenderung terbolak-balik atau setiap siswa memiliki ketelitian yang berbeda. Yang kedua adalah bagan. Bagan yaitu perpaduan sajian kata-kata dan garis, juga simbol yang merupakan ringkasan suatu proses pengembangan atau hubungan-hubungan penting. Sebagai guru, kita harus kreatif untuk membuat bagan. Bisa ditambahkan dengan warna,
bentuk bagan atau isi desain bagan. Nah, bagan sendiri biasanya digunakan untuk pelajaran PPKN atau pelajaran yang berhubungan dengan ketataorganisasian atau proses seperti metamorfosis maupun seperti contohnya pada mahram atau silsilah seperti itu. Yang ketiga adalah komik. Nah, anak-anak cenderung suka pada sesuatu yang banyak gambar seperti komik. Nah, komik yaitu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita yang saling berkaitan dan berhubungan erat. Nah, gambar tersebut dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Karena siswa itu cenderung bosan membaca buku yang hanya terdapat tulisan-tulisan saja. Nah, banyak komik bisa menjadi solusinya. Karena apa? Meskipun hanya beberapa orang yang dapat membaca alur komik, itu kekurangannya komik. Namun dengan hanya melihat gambar komik saja, siswa menjadi tahu bagaimana proses cerita tersebut. Yang keempat adalah poster. Poster yaitu suatu gambar yang berisikan tentang ajakan, pengumuman, dan motivasi. Poster sendiri biasanya digunakan pada mata pelajaran ajakan seperti bahasa Indonesia. Nah, poster juga dapat digunakan sebagian pada materi belajar mengajar supaya tidak bosan di kelas menggunakan media-media itu saja. Nah, selain itu, poster juga dapat dijadikan sebagai motivasi belajar anak. Tidak hanya pada saat belajar atau mengajar, namun juga dapat digunakan sebagai motivasi anak supaya anak terdorong untuk lebih semangat belajar. Nah, yang kelima adalah media foto. Nah, zaman sekarang teknologi semakin berkembang dan kita tidak perlu susah-susah lagi untuk menjelaskan secara panjang dan lebar kepada anak-anak. Cukup kita dikirimkan beberapa foto yang telah diedit semenarik mungkin, lalu dikirimkan ke anak-anak dan dibaca kemudian untuk dipahami. Nah, penggunaan media foto sekarang ini cukup mudah dan murah karena sekarang sudah ada smartphone ataupun handphone lain yang bisa digunakan untuk mengabadikan atau membuat media foto ini. Nah, foto ini juga mudah ditangkap karena tidak terlalu membosankan dan juga lebih menarik. Yang keenam adalah sketsa. Sketsa yaitu gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Nah, penggunaan sketsa sendiri biasanya digunakan pada pelajaran yang menggambarkan suatu ciri-ciri maupun sebagai untuk menggambarkan sesuatu. Contohnya seperti IPA dalam ciri-ciri makhluk hidup ataupun pada pelajaran seni budaya. Tapi sketsa ini lebih banyak digunakan pada pelajaran yang berhubungan dengan seni. Karena apa? Siswa juga membutuhkan untuk membimbingan walaupun hanya pada pelajaran seni. Jadi guru membuat sketsa kasar dan siswa itu diharapkan untuk memberikan imajinasi baru dan boleh mengubahnya atau membuat sesuatu yang baru. Yang ketujuh adalah papan flanel. Papan flanel yaitu papan yang dilapisi kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dan mudah pula dilepas. Nah, papan flanel ini juga
biasanya dapat diisikan dengan poster-poster, foto-foto, atau kata-kata motivasi. Biasanya siswa tidak hanya guru saja yang dapat mengisinya, siswa juga boleh untuk mengisinya dan menyalurkan semua imajinasi, kreativitas, dan ide gagasan yang mereka miliki. PowerPoint sendiri lebih fleksibel dan mudah digunakan untuk siswa. Seperti itu. Yang ke-8 adalah diagram. Diagram yaitu gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis dan simbol. Hampir sama dengan grafik, namun bedanya pada diagram ini, diagram dan grafik menjelaskan tentang perbandingan antara banyaknya suatu sampel dari waktu ke waktu. Sedangkan diagram itu memperjelas banyaknya suatu benda menjadi pecahan, persentase, atau bilangan desimal. Contohnya biasanya digunakan pada pelajaran matematika maupun pelajaran IPS juga. Nah, pada IPS kita biasanya digunakan untuk jumlah banyaknya anggota keluarga yang seperti ini, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bulletin board. Nah, bulletin board yaitu papan biasa tanpa dilapisi kain flanel. Nah, bulletin board biasanya disebut juga dengan papan mading. Berbeda dengan papan flanel biasanya lebih banyak atau lebih umumnya diletakkan pada dalam kelas, namun papan bulletin board biasanya digunakan pada tempat yang jangkauannya lebih besar seperti satu sekolahan ataupun satu kelas, maksudnya bukan satu angkatan. Nah, seperti itu. Jadi pengguna bulletin board hampir sama dengan papan flanel. Bedanya pada penempatan dan segi keumumannya, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.